Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azrian. Saya dari kelompok Deposito. Di video kali ini kita akan membahas tentang dana pensiun. Mungkin teman-teman ada yang bertanya tentang apa sih dana pensiun itu, atau apa sih tujuannya bagi kita, atau apa sih manfaat bagi kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas hal-hal tersebut, dan bukan hal tersebut saja. Semua hal yang berkaitan dengan dana pensiun akan kita bahas di video ini, yang juga akan dibahas oleh teman-teman saya. Ini dia videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dana pensiun. Pertama adalah dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat pensiun adalah berbagai macam manfaat, entah pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain, yang diberikan pada seseorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Selanjutnya adalah pensiun normal. Manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Selanjutnya adalah manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta tersebut cacat. Selanjutnya adalah jenis dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, di Indonesia terdiri dari 3 jenis dana pensiun. Pertama adalah dana pensiun pemberi kerja, yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan, dan yang ketiga adalah dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Selanjutnya adalah tujuan dana pensiun. Setiap pihak memiliki tujuan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak pemberi kerja, lembaga pengelola karyawan. Pertama adalah bagi yang pemberi kerja. Dana pensiun bertujuan untuk, yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya. Yang kedua adalah agar pada masa pensiun tersebut karyawan mendapatkan jaminan. Yang ketiga adalah memberikan rasa aman pada karyawan. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Selanjutnya adalah bagi karyawan. Dana pensiun bertujuan untuk kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun, dan memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya adalah bagi lembaga pengelola. Dana pensiun bertujuan untuk mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dilakukan untuk kegiatan investasi. Selanjutnya adalah turut membantu dan menyelenggarakan program pemerintah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas dana pensiun. Yang pertama, penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan. Yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Yang ketiga, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Yang keempat, untuk penundaan manfaat. Yang kelima, pembinaan dan pengawasan. Yang keenam, kebebasan. Lalu slide selanjutnya tentang dana pensiun lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, pengertian dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi pekerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Jadi, DPLK ini adalah kemiripan dengan program jaminan hari tua seperti BPJS Ketenagakerjaan. Pendapatan kita dipotong, kemudian dikelola oleh perusahaan penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK untuk memenuhi kebutuhan dana hari tua atau uang pensiun kita. Badannya, DPLK ini sifatnya tidak wajib. Anda bebas menentukan iuran kepesertaan dan lain-lain sebagainya. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah tidak mengatur kapan saatnya pensiun dan berapa batas usia pensiun atau BUP untuk pekerja sektor swasta. Jadi, selama ini ketentuan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam Perjanjian Kerja atau PK, Peraturan Perusahaan atau PP, atau Perjanjian Kerja Bersama atau PKB, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masa pensiun menurut pasal 154 huruf C UU Ketenagakerjaan. Lalu slide selanjutnya, ketentuan dan UU yang berlaku. Yang pertama, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 167 atau pasal 154 ayat 4.
UU ini menetapkan bahwa jika pengusaha telah mengikut sertakan karyawan mereka pada program pensiun yang iurannya dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan, maka karyawan tidak berhak lagi mendapatkan uang pesangon atau dalam pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja atau dalam pasal 156 ayat 3. Melainkan, karyawan tetap berhak atas uang pengganti hak dengan ketentuan yang pertama, besar dana pensiun yang ada pada program perusahaan ini lebih kecil dari jumlah 2 kali uang pesangon dan 1 kali uang penghargaan masa kerja. Selisih dana tersebut akan dibayar oleh perusahaan. Yang kedua, karyawan tidak didaftarkan dalam program dana pensiun yang iurannya dibayarkan perusahaan dan karyawan terkait. Karyawan tetap berhak mendapatkan uang pesangon sebesar selisih uang pensiun yang didapati dari iuran yang dibayar perusahaan. UU ini menetapkan bahwa jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam program dana pensiun, maka perusahaan wajib memberikan yang pertama, uang pesangon sebesar 2 kali dalam pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali dalam pasal 156 ayat 3, dan uang pengganti hak dalam pasal 156 ayat 4. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Elzia. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang poin yang kedua, yaitu seberapa penting dana pensiun untuk kehidupan milenial. Seberapa penting dana pensiun untuk kehidupan milenial itu berdasarkan data yang ada, penduduk Indonesia saat ini sampai 1 dekade ke depan akan dipenuhi oleh generasi-generasi milenial. Maka dari itu, perusahaan dana pensiun diharuskan untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari milenial agar generasi milenial ini dapat memiliki dana pensiunnya sendiri, karena target pasar dari dana pensiun saat ini adalah generasi milenial, yang mana generasi milenial yang saat ini akan berusia 30 tahun atau 35 tahunan, 10 tahun yang akan datang, di mana masa-masa itu merupakan masa-masa dana pensiun yang baik untuk digunakan. Maka dari itu, untuk melakukan pendekatan kepada generasi milenial saat ini, perusahaan dana pensiun pun harus melakukan pendekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Bagaimana cara yang tepat untuk mempersiapkan dana pensiun? Jika kamu ingin menikmati hari tua nyaman, persiapan dana pensiun akan lebih baik jika dilakukan sejak dini. Bahkan saat pertama kali mendapatkan penghasilan dari bekerja. Masa pensiun yang nyaman artinya masih mampu untuk menunjang kebutuhan dan gaya hidup kamu seperti saat ini, tanpa harus memikirkan pemasukan yang sudah tidak aktif. Menurut data statistik, usia harapan hidup manusia sekitar 69 tahun. Artinya, kita perlu menyiapkan dana untuk 14 tahun masa pensiun. Lalu, berapa dana yang dibutuhkan agar 14 tahun masa pensiun bisa dilalui dengan kondisi finansial yang aman? Apakah 1 miliar cukup? Sebelumnya, kita perlu diketahui bahwa kebutuhan dana pensiun akan berbeda-beda di setiap orang. Faktor pembedanya mulai dari kebutuhan, gaya hidup, serta tanggungan lainnya. Sebagai contoh kasus, saat ini kamu berusia 25 tahun dengan gaji 7 juta per bulan. Dengan asumsi saat pensiun nanti sudah tidak memiliki cicilan utang ataupun tanggungan pendidikan anak, kamu berpikir bahwa dana 5 juta per bulan masih bisa memenuhi kebutuhan kamu dan 2 jutanya untuk diinvestasikan. Dengan demikian, anggaran yang dibutuhkan untuk 14 tahun atau selama 168 bulan adalah 5 juta rupiah dikali 168 sama dengan 840 juta. Benarkah seperti itu? Sayangnya tidak semudah itu. Harus diingat bahwa besaran 5 juta saat ini tidak akan sama nilainya ketika 30 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kamu harus punya perkiraan nilai 5 juta pada 30 tahun mendatang. Berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku, rata-rata kenaikan inflasi per tahunnya 4-5%. Kamu bisa mencoba menghitung melalui formula seperti berikut. FV sama dengan PV X 1 tambah I.
sama dengan future value, PV sama dengan present value, I sama dengan inflasi, N sama dengan jangka waktu usia pensiun dan usia sekarang. FV 5 juta dikali 1 tambah 0,5 pangkat 20 sama dengan 21.600. Dengan begini, 5 juta per bulan yang kamu miliki saat ini akan menjadi 21.600.000 rupiah per bulan pada saat 30 tahun mendatang. Kamu juga bisa memperkirakan biaya kebutuhan hidup sampai dengan usia harapan hidup kamu sebagai berikut. Pada usia 55 tahun, jumlah dana yang dibutuhkan hingga 14 tahun mendatang setelah memasuki pensiun sebesar 32 miliar, yaitu dana pensiun dalam setahun dikali target keharapan hidup, yaitu 21.600.000 ya, dikali 12 bulan dikali 14 tahun, sama dengan 36,29 miliar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga sudah menyiapkan sebuah video yang mungkin bisa menambah pemahaman kita tentang dana pensiun. Ini video ya. Dana pensiun. Indahnya masa tua berkat dana pensiun. Ini Pak Andi. Tahun depan ia akan memasuki masa pensiun. Pak Andi selalu mendambakan masa pensiun yang sejahtera, yaitu memiliki dana yang bisa ia nikmati bersama keluarga di hari tua dari tunjangan dana pensiun hasil kerja keras di sebuah perusahaan tempat ia bekerja selama puluhan tahun. Namun nasib berkata lain. Jaminan hari tua atau JHT dari Jam Sostek belum tentu mencukupi kebutuhan dana hidup Pak Andi dan keluarga. Lalu bagaimana Pak Andi dapat hidup sejahtera di hari tua? Sedangkan di umur Pak Andi sekarang, akan sangat sulit baginya untuk mencari pekerjaan baru. Memberikan tunjangan pensiun bagi para pegawai belum menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan, terutama perusahaan swasta. Tidak semua perusahaan membangun DPPK atau dana pensiun pemberi kerja yang memberikan jaminan dana pensiun sepanjang hidup setelah pegawai mencapai masa pensiun. Oleh sebab itu, kita yang tidak memiliki tunjangan pensiun dari perusahaan tempat bekerja wajib merencanakan dan mempersiapkan dana pensiun mandiri sejak sekarang. Selain kita dapat berinvestasi dalam berbagai instrumen investasi, kita juga bisa mempersiapkan dana pensiun mandiri melalui DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. DPLK menyediakan fasilitas untuk kita dalam menata masa depan mandiri dan sejahtera. Melalui pembukaan rekening mulai dengan uang yang relatif kecil sebesar Rp500.000, Anda dapat membuka rekening DPLK di beberapa perusahaan asuransi dan bank-bank terkemuka. Jadi, rancang masa pensiun dengan DPLK agar kita bersama keluarga dapat menikmati hari tua dengan damai dan sejahtera. Segera langkahkan kaki Anda ke DPLK terdekat yang memiliki izin resmi dari OJK. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang dana pensiun. Sudah paham kan? Nah, ternyata dana pensiun itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita, karena kita tidak mungkin akan bekerja secara terus-terusan seumur hidup kita. Makanya kita juga harus mempunyai dana pensiun agar kehidupan kita setelah kita pensiun itu terjamin. Baiklah, sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam tahap belajar, dan semoga penjelasan yang telah dipaparkan tadi bisa berguna untuk kita